동훈이가 평생 벌 돈 그거 제가 드릴게요. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video ini gue akan meneruskan sebuah alur cerita film yang berjudul The Glory episode 10. Sedikit cerita tentang episode 10 ini teman-teman. Cerita akan lebih seru karena Yoji yang berhasil mengambil alih Bu Art. Well, seperti apakah keseruan filmnya? Dan inilah filmnya. Episode 10 ini teman-teman dibuka dengan Doyoung yang mengunjungi butiknya Jaejun. Namun setelah mengambil baju dan memasuki kamar pas, seketika ia pun teringat ucapan Yoji pas lagi bercubu dengannya di episode 2 kemarin. Dan yap, sepertinya Doyoung pun mengetahui dan benar-benar memastikan bahwa Yoji berselingkuh. Lalu scene pun berpindah melanjutkan akhir episode kemarin teman-teman. Dan setelah di episode kemarin Yoji berhasil menemukan dan mengajak Bu Art mengobrol. Di sini awalnya Bu Art pun menanyakan bagaimana Yoji bisa menemukannya. Dan karena si Yoji ini seorang yang memiliki koneksi yang luar biasa ya teman-teman. Dengan mudahlah ia pun mengetahui Bu Art yang selalu mengikutinya. Dan tujuan Yoji menemui Bu Art pun untuk memaksanya menjadi kaki tangannya. Di sini terlihat awalnya Bu Art pun tidak mudah begitu saja bergabung dengan Yoji. Namun karena Yoji yang mengancamnya dengan Sun-A, Bu Art pun terpaksa bergabung dengannya. 이따 머리채를 질질 끌고 왔어야 이 대화가 빨리 끝났나? 잘못했습니다, 사모님. 제발 애는 사모님. 그럼 내 딸 학교 가도 되고 난 입으로 뱉지도 마. Setelah kejadian itu terlihat Bu Art pun buru-buru membawa Sun-A pergi dari kediamannya. Yang kayaknya alasan Bu Art melakukan kaburnya itu untuk menghindari Yoji sebelum dirinya bertemu dengan Eun untuk menjelaskannya teman-teman. 어디 가는 거야? 목적지는 없어. Di keesokan harinya saat Eun menelpon Bu Art yang tak kunjung diangkat, gak lama si Culun pun datang dan langsung memanggil Eun untuk rapat dengannya. Dan singkatnya karena bulan depan ada festival di sekolah itu, si Culun pun menyuruh Eun untuk menyiapkan rencananya sendiri. Gila gak nih teman-teman? Si Culun dasar. 문 선생님이 혼자 다요? 다 좀 해보면 되겠다. Scene beralih ke Jaejun yang terlihat sedang menyiapkan tempat Yisol di rumahnya. Namun saat si pengantar itu bertanya dan berargumen bahayanya pertumbuhan si kecil kalau ada hewan, terlihat Jaejun pun melongo dan kayaknya nih si anjing bakal diinfakin ya teman-teman. Lalu scene pun beralih memperlihatkan Hee-jong yang mendapat telepon dari Eun untuk membawa Yeonji ke klinik Hee-jong. Setelah itu terlihat Eun di sekolahannya pun dipanggil teman seperguruannya untuk pergi melihat parkiran karena ada yang mencarinya. Dan di sini pun terlihat teman-teman, yang ternyata orang yang mencari Eun di parkiran itu ialah ibu dari Eun yang kembali mencari Eun setelah membuang dan menyiksa Eun di masa lalu. Lalu sekilas scene pun memperlihatkan alasan mengapa si ibu ini kembali mengganggu Eun ya teman-teman. Dan yap, pastinya oleh siapa lagi kalau bukan Yeonji yang menyuruh si ibu membuat Eun dikeluarkan dari sekolahannya dengan diiming-imingi 1 tas uang won. Di sini ceritanya Yeonji pun mulai gak tinggal diam dan mulai melawan balik si Eun ya teman-teman. 동훈이 좀 학교에서 쫓겨나게 해주시면 안 될까요? Sementara itu di klinik Yijong yang sudah didatangi Yeonji teman-teman. Di sini terlihat karena Yijong dan Hee-jong yang sudah bersekongkol, mereka pun membagi tugasnya masing-masing. Seperti Hee-jong yang memberitahu Yeonji bahwa suaminya pernah bermain go dengan si Eun, dan si Yijong yang terus-terusan menawari Yeonji untuk mau berobat di tempat itu. Lalu terlihat Yeonji yang sudah mendengar berita itu pun pergi dan mengiyakan Yijong untuk datang kembali nanti. 네, 비 오는 날 우산 없으시면 필라 맞으러 오세요. Di malam harinya saat Eun berbelanja di toko dekat kediaman Bu Art, terlihat suami dari Bu Art yang bernama Kang pun rasa di toko itu. Namun gak lama terlihat notif Bu Art di HP Eun pun muncul yang meminta Eun untuk bertemu dengan Bu Art. Dan singkatnya setelah mereka bertemu teman-teman, terlihat Bu Art pun langsung menceritakan bagaimana dirinya bertemu dan diancam Yeonji untuk menjadi pengikutnya. Lalu terlihat sebelum Bu Art berpindah majikan ke Yeonji, ia pun menitipkan Sun-A pada si Eun teman-teman. Juga ia pun menjelaskan bahwa hal ini dilakukannya karena tidak ingin Eun salah paham mengenai dirinya yang begitu saja meninggalkannya. Yang membuat Eun mengerti hal yang dialami Bu Art, dan pertemuan mereka itu pun ditutup dengan Bu Art dan Eun yang saling tertawa.
Dan singkatnya setelah Eun menitipkan Sun A pada Bu Suster, Shin pun beralih ke Yeonji yang baru selesai mandi. Dan gak lama Doyoung pun datang yang langsung ditanya Yeonji mengapa suaminya itu selalu mendiamkannya. Namun alangkah baiknya Yeonji yang tidak merasa bersalah, ia pun terus-terusan menanyai suaminya itu. Sebelum Doyoung angkat bicara soal perselingkuhannya dengan Jaejun yang membuat si Yeonji diam dan membuat Mimin teringat sebuah quotes dari Jainuddin untuk Hayati ya teman-teman. Begitulah wanita, ia hanya ingat kekejaman orang pada dirinya meskipun kecil dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain yang padahal begitu besar. Ya kayak si Yeonji ini teman-teman. Lalu Shin pun berpindah memperlihatkan Yijong yang didatangi pada detektif untuk diinterogasi. Dan singkatnya setelah Yijong menjawab pertanyaan itu dengan jujur dan jelas, ia pun meminta si detektif itu untuk datang kembali lain waktu karena dirinya yang sedang sibuk. 더 궁금한 거 있으시면 문자 주시겠어요? 제가 예약 진료가 있어서요. Sementara itu di kantor Doyoung yang masih galau mikirin Yeonji, namun gak lama ia pun teringat sebuah foto dari Eun bernama Myo dan melihatnya. Tapi meski gak ada angin sama hujan, ia pun merasa si Eun ini memintanya mencari Myo. Lalu terlihat ia pun mengajak Eun untuk bertemu di suatu hotel. Bertepatan dengan Yeonji yang mendatangi klinik Yijong untuk terapi tidur. Lalu terlihat setelah Doyoung menemui Eun di suatu lift. Ini mohon maaf ya teman-teman, karena emang perpindahan scene dan genre ini drama. Sebisa mungkin Mimin bawain film ini sesuai genrenya. Yap, lanjut ke filmnya teman-teman. Di dalam lift itu terlihat Doyoung yang mengajak Eun bertemu di hotel itu pun sedikit membuka obrolannya yang akan menanya Yeonji. Namun Eun yang merasa Doyoung yang belum mengetahui semuanya pun menjawabnya. Dan singkatnya, setelah mereka sampai di tempat itu, terlihat si penjaga pun meminta Eun untuk membuka mantelnya. Dan di saat itulah Doyoung dan orang-orang di dekatnya tercengang melihat bekas luka-luka Eun itu teman-teman. Pun kembali ke Yeonji yang akan ditidurkan. Di detik-detik obat itu bekerja, terlihat Jijong yang ganteng pun berubah menjadi seorang penghipnotis dan meminta si Yeonji untuk menceritakan pertemuannya dengan Myo. Dan sekilas, Shin pun memperlihatkan teman-teman bagaimana pertemuan Yeonji dan Myo di butik Jaejun itu. Di sini pertama-tama terlihat Myo pun langsung mengancam Yeonji dengan perselingkuhannya dan HP yang siap merekam. Sebelum Yeonji mengetahui Myo merekam percakapan itu dan langsung merusak HP-nya, dan saat Yeonji akan pergi, terlihat Myo pun mencegahnya dan mulai mengancamnya dengan kasus Sohee. Di sini awalnya Yeonji pun sedikit pura-pura lupa sebelum Myo berbicara tentang buktinya, dan saat buktinya itu akan ditunjukkan, terlihat Yeonji pun panik yang meskipun bukti itu hanya ancaman semata. 이 안에 Namun karena Yeonji yang menurutnya Myo sudah berbahaya, ia pun langsung menggeprek Myo sampai mati dengan sebuah botol. Dan gak lama Yeonji pun tersadar dari terapi tidurnya itu. Dan episode 10 ditutup dengan begitu menegangkan. 그다음엔 어떻게 됐어요? Di sini teori Yijong sudah tahu apa belum tentang kejadian itu masih tersamarkan ya teman-teman. Well, seperti apakah keseruan filmnya? Jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe biar kalian gak ketinggalan konten Mimin. Terima kasih.